Setelah melarikan diri dari masa lalu yang penuh luka, Maya menemukan kedamaian di sebuah kota kecil yang tak dikenal. Di sana, ia bertemu dengan Ardi, seorang pedagang buku bekas yang memikat hatinya dengan kesederhanaan dan ketulusan. Namun, saat perasaan mereka semakin mendalam, masa lalu Maya kembali menghantuinya. Apakah Maya bisa membuka hati untuk cinta baru? Ataukah bayang-bayang masa lalunya akan menghalangi kebahagiaan yang pantas ia miliki? Temukan perjalanan penuh gairah, pengampunan, dan cinta yang mendalam dalam kisah ini. Halo semua yang cantik dan penuh pesona. Selamat datang di Celoteh Tante, tempat di mana setiap kata mengalir dengan gairah dan setiap cerita membawa kita lebih dekat pada kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Di sini, kita akan berbagi tawa, kisah, dan juga kehangatan yang akan membuat hati berdebar lebih cepat. Aku berdoa semoga setiap detik yang kamu habiskan bersama kami di channel ini membawa kebahagiaan, keberuntungan, dan tentunya cinta yang tulus. Jangan lupa, untuk subscribe, beri like, share cerita ini ke teman-temanmu, dan tinggalkan komentar yang penuh cinta di bawah. Bagikan Celoteh Tante ini sampai ke ujung dunia, biar semua orang merasakan kemewahan cinta yang kita ciptakan di sini. Maya melangkah perlahan keluar dari taksi yang membawanya menuju kota yang baru, tempat yang tak memiliki nama di peta. Udara sejuk menyambutnya, membawa sensasi kebebasan yang belum pernah ia rasakan. Matahari yang sudah mulai terbenam menyinari wajahnya dengan cahaya lembut, menciptakan kilau keemasan di rambutnya yang tergerai, membuatnya merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Mungkin, inilah yang ia butuhkan, sebuah pelarian dari kenangan buruk yang selalu menghantui. Kota ini begitu tenang, berbeda jauh dengan hiruk-pikuk kehidupan lamanya. Ketika dia melangkah menyusuri jalanan sempit, matanya tertarik pada sebuah toko buku bekas kecil di sudut jalan. Papan nama sederhana dengan tulisan, "Buku Lama," menggoda rasa ingin tahunya. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk. Di dalam, udara beraroma kayu dan kertas tua menguar, membawa nuansa nostalgia. Di belakang meja, seorang pria tengah sibuk merapikan tumpukan buku. Dia menoleh, dan tatapan mata mereka bertemu untuk pertama kalinya. Sesaat Maya merasakan sebuah sentuhan halus di hatinya, yang begitu berbeda dari apapun yang ia rasakan sebelumnya. Tunggu, siapa pria itu? Ardi, pedagang buku bekas yang sederhana. Pria itu tersenyum tipis, menyambut Maya dengan tatapan yang lembut dan penuh rasa ingin tahu. Maya merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk tetap tinggal lebih lama. Seakan ruang ini menyembunyikan lebih banyak rahasia yang ingin ia gali. Maya duduk di salah satu kursi yang tersedia di toko, menarik sebuah buku dengan sampul yang sudah usang. Saat Ardi mendekat, langkahnya tak terasa mengganggu, namun kehadirannya seakan memenuhi ruang di sekitarnya, memberi kesan mendalam yang sulit dijelaskan. Ia merasa tak terduga, tertarik untuk berbicara lebih banyak, meski dengan pria yang tampaknya lebih memilih kesunyian. "Ini buku yang bagus," kata Ardi. Suara beratnya mengisi ruang, memberikan sentuhan hangat di telinga Maya. "Koleksi baru saya. Tentu kamu akan suka membaca ini." Maya hanya tersenyum kecil, menggoda namun malu. Matanya tidak bisa lepas dari tatapan Ardi yang penuh minat. Rasanya seperti ada semacam tarik-menarik antara mereka, seolah waktu pun berhenti untuk sesaat. Ardi memerhatikan Maya lebih lama, mencatat setiap detil dalam raut wajahnya yang anggun. "Mungkin kita bisa berbicara lebih banyak tentang buku-buku ini suatu waktu," lanjutnya, tidak ingin membuat Maya merasa terburu-buru. Tapi Maya merasakan ketegangan halus di udara, sebuah ketertarikan yang sulit diabaikan. Tanpa sadar, ia tersenyum lebih lebar, merasa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat hatinya berdebar lebih cepat. Seperti sesuatu yang ingin terungkap, namun belum siap untuk keluar. Maya kembali ke toko buku beberapa hari kemudian. Tak ada yang spesial, hanya sebuah keinginan untuk merasakan kembali kenyamanan yang ia rasakan dalam pertemuan pertama dengan Ardi. Saat memasuki toko,
Ardi sedang merapikan buku-buku di rak yang lebih tinggi, wajahnya penuh konsentrasi. Namun, saat melihatnya masuk, seulas senyum terukir di bibirnya, seolah menunggu kedatangannya. Maya merasa hatinya sedikit bergetar, dan ada semacam ketegangan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ah, kembali lagi? Tentu saya sudah menyiapkan beberapa buku yang mungkin kamu suka. Ardi menyambutnya, suaranya masih sama, namun kali ini ada sesuatu yang lebih dalam. Maya merasa nyaman, meski sedikit tertantang untuk tetap berpura-pura biasa saja. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa sesuatu yang lebih dari sekadar buku ada di antara mereka. Maya memulai percakapan tentang buku yang baru saja ia baca. Tanpa disadari, pembicaraan itu mengalir begitu saja, seolah mereka sudah saling mengenal lama. Setiap kali tangan Ardi menyentuh tangan Maya saat memberi buku, sebuah aliran listrik kecil mengalir di antara mereka, menggoda dan memicu rasa ingin tahu lebih dalam. Maya berusaha mengendalikan diri, tetapi hatinya tidak bisa menipu. Ada sesuatu yang membuatnya merasa lebih hidup di hadapan pria ini, sesuatu yang menggoda namun penuh misteri. Maya pulang ke rumah sewaannya yang sederhana, namun suasana hatinya jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Setiap langkahnya menuju kamar terasa semakin berat, seolah pikirannya tidak bisa lepas dari percakapan yang baru saja terjadi di toko buku. Tatapan Ardi yang tajam dan penuh arti terus terbayang. Ia mulai berpikir, apakah ini yang ia cari selama ini? Bukankah dia hanya ingin melarikan diri dari masa lalu? Tetapi Ardi datang seperti angin, membawa aroma segar yang begitu berbeda. Maya duduk di pinggir tempat tidurnya, memikirkan kembali pertemuan pertama mereka. Tawa Ardi yang rendah, senyumannya yang penuh arti, dan setiap sentuhan halus di tangan mereka saat memberikan buku. Ia merasakan dorongan yang kuat untuk lebih dekat. Namun hatinya takut jatuh lagi dalam sebuah hubungan yang berpotensi menghancurkannya. Sementara itu, perasaan yang terus tumbuh dalam dirinya semakin sulit untuk disangkal. Apakah dia bisa membuka hati lagi setelah semuanya yang telah terjadi? Apakah Ardi benar-benar seseorang yang bisa membuatnya lupa akan segala sakit hati yang pernah ada? Maya menutup matanya dan menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar. Rasanya, kota ini mulai terasa sedikit lebih berwarna. Ardi membawa sentuhan yang belum pernah ada dalam hidupnya. Sebuah daya tarik yang mempesona, begitu halus, namun begitu menggoda. Keesokan harinya, Maya kembali ke toko buku, kali ini lebih sengaja. Ia tahu, ada dorongan kuat untuk bertemu Ardi lagi. Saat memasuki toko, Ardi tersenyum lebih lebar, seakan dia sudah menunggu kedatangannya, dan Maya merasa jantungnya kembali berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, seperti magnet yang menariknya lebih dekat, meskipun ia mencoba untuk tetap bertahan. Jadi, apakah kamu menemukan buku yang menarik kemarin? Tanya Ardi dengan suara berat yang menggoda. Matanya tetap tertuju pada Maya, penuh perhatian. Maya hanya bisa mengangguk. Matanya tidak bisa berpaling dari pria itu. Ada ketegangan yang memuncak. Seperti ada energi yang membentuk ikatan tak terlihat di antara mereka. Maya merasa kehadirannya begitu kuat. Dan meskipun ia berusaha berpura-pura biasa, hatinya tahu bahwa perasaan ini tak bisa dihindari. Ardi mendekatkan dirinya, dan Maya merasakan napasnya yang hangat menyentuh kulitnya. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lebih lama, kata Ardi dengan nada yang lebih rendah, hampir seperti bisikan. Maya merasakan kilatan perasaan yang begitu kuat dalam dirinya. Sebuah perasaan yang tidak bisa ia abaikan. Sebuah perasaan yang menggoda dan memikatnya untuk lebih dekat, lebih banyak lagi. Hari itu, Maya kembali ke toko buku. Sesuatu dalam dirinya tak bisa menghindari rasa ingin tahu terhadap Ardi. Matahari tengah terbenam, memberikan sentuhan keemasan yang menambah kesan misterius pada toko buku kecil itu. Ardi sedang merapikan rak buku ketika Maya masuk. Pandangan mereka bertemu, dan sekali lagi, Maya merasakan denyut jantungnya berdebar lebih cepat. Tanpa bisa menahan diri, ia mendekat. Ardi, bolehkah saya berbicara denganmu? Tanya Maya dengan suara pelan, seakan ada sesuatu yang mendalam yang ingin ia ungkapkan. Ardi mengangguk, menunjuk kursi di samping meja. Tentu, ada yang ingin kamu bicarakan.
Maya duduk dengan hati yang berdebar, mencoba untuk tidak terlihat cemas. Aku sebenarnya baru saja melarikan diri dari masa lalu, kata Maya. Matanya terfokus pada lantai seolah mencari kekuatan dari kata-katanya. Ardi mendekat, duduk di sampingnya, memberi ruang namun tetap terasa dekat, memberikan kenyamanan yang jarang Maya rasakan. Hatinya terasa berat, namun berbicara dengan Ardi membuatnya merasa sedikit lebih lega. Ia bercerita tentang masa lalu yang kelam, tentang pernikahannya yang hancur, tentang pengkhianatan yang menghancurkan segala harapan. Ardi mendengarkan dengan seksama, menatap Maya dengan mata yang penuh pengertian, dan saat Maya selesai berbicara, ia merasakan tangan Ardi yang lembut menepuk bahunya, memberikan dorongan moral yang tak terucapkan. Kadang, kita perlu melepaskan masa lalu untuk bisa melangkah maju, kata Ardi dengan suara dalam yang menenangkan. Maya mengangguk perlahan, namun hatinya masih terasa sesak. Ia tahu, perasaan ini belum selesai. Hari demi hari, Maya mulai sering mengunjungi toko buku Ardi. Setiap kali mereka bertemu, sesuatu dalam dirinya terasa semakin terikat pada pria itu. Hari itu, udara luar sedikit lebih panas dari biasanya. Tetapi di dalam toko buku, suasana tetap nyaman dengan alunan musik lembut yang mengiringi langkah mereka. Maya memilih buku tanpa banyak bicara. Tetapi setiap sentuhan tangan Ardi saat mereka berbicara, semakin memperdalam perasaannya. Lihat ini, kata Ardi, mengangkat sebuah buku dengan sampul tua. Aku rasa buku ini cocok untuk kamu. Sepertinya kamu sedang mencari kedamaian dalam cerita. Maya menerima buku itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Terima kasih, Ardi, katanya. Matanya tidak bisa menghindari tatapan lembut pria itu. Mereka hanya berdua di ruangan itu, dan Maya merasakan ketegangan yang makin meningkat. Maya berjalan menuju kursi, membuka buku itu. Namun, hatinya terasa kosong saat ia menyadari, buku itu seakan menjadi pengalih perhatian sementara. Mata Ardi yang tajam dan senyumannya yang lembut membuat Maya ingin lebih banyak berbicara, lebih banyak merasakan kedekatannya. Sesaat, ia terperangkap dalam perasaan yang sangat mendalam. Pria ini, dengan sikapnya yang hangat dan penuh perhatian, menyentuh hatinya dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Maya kembali ke toko buku di suatu sore yang mendung. Cuaca yang mendung justru membuat suasana menjadi semakin intim dan sensual. Begitu ia masuk, Ardi tengah menyusun buku di rak samping jendela. Ketika mendengar langkah Maya, ia tersenyum dan langsung menghampirinya. Kali ini, Maya merasa lebih lemah, seperti terjerat dalam tarikan tak terlihat yang ditarik oleh Ardi. Bagaimana perasaanmu hari ini? Tanya Ardi, suaranya rendah dan hangat, seolah ada perhatian yang lebih dari sekadar basa-basi. Maya menatapnya dengan mata yang sedikit ragu, kemudian tersenyum. Lebih baik, jawabnya, meskipun hatinya terasa tidak sepenuhnya yakin. Mungkin karena saya berada di sini, lanjut Maya sambil menatap Ardi, sedikit menggoda. Ardi hanya tersenyum dan tidak mengungkapkan apa-apa. Namun sorot matanya mengatakan segalanya. Maya merasakan tatapan itu, begitu dalam dan penuh makna, seolah dia ingin Ardi lebih dekat lagi, ingin merasakan sentuhan yang lebih intim. Ketika Ardi mendekat untuk mengatur beberapa buku, tangannya secara tak sengaja menyentuh lengan Maya. Sensasi hangat itu membuat Maya tercekat sejenak, merasakan suatu dorongan yang sulit dijelaskan. Kedekatan itu menumbuhkan rasa ingin tahu yang semakin mendalam, dan Maya tahu, perasaan ini mulai meledak tanpa bisa dibendung lagi. Hari itu terasa lebih hangat dari biasanya, dan Maya kembali datang ke toko buku. Saat ia memasuki ruangan, matanya langsung bertemu dengan mata Ardi yang sedang sibuk menyusun tumpukan buku. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih intens. Ardi menyadari kehadirannya dan melemparkan senyum tipis. Namun kali ini ada perasaan yang lebih dalam terpancar di mata Ardi. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan ini? Tanya Ardi tiba-tiba, tanpa peringatan. Maya terkejut. Tetapi hatinya berdetak lebih cepat. Tidak ada yang pernah berbicara padanya seperti ini sebelumnya, terutama tidak dalam konteks yang begitu intim. Maya mengangguk pelan, merasakan ketegangan yang mulai terjalin di antara mereka. Aku merasa begitu, jawabnya,
Suaranya serak, penuh perasaan yang tak bisa ia tahan. Ardi mendekat, dan saat ia berbicara, suara pria itu hampir seperti bisikan yang menggoda. Aku rasa aku mulai jatuh cinta padamu, Maya. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hati Maya. Perasaan yang sudah lama ia sembunyikan, perasaan yang ia coba hindari, kini muncul begitu saja. Maya tak bisa lagi berpura-pura. Hatinya tahu apa yang ia rasakan, dan ia tidak bisa menyangkal bahwa Ardi telah mencuri hatinya. Sejak pertemuan itu, perasaan Maya semakin tak terkendali. Namun, suatu malam, tiba-tiba Rudi, mantan suaminya, menghubunginya. Telepon itu mengusik ketenangan yang baru saja ia temukan, dan Maya merasakan hatinya kembali terbelah. Rudi memohon untuk bertemu, meminta kesempatan kedua, meski Maya tahu bahwa semuanya telah berubah. Maya, aku masih mencintaimu. Suara Rudi di telepon terdengar penuh penyesalan. Maya merasa lehernya serasa tercekik. Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk kembali pada apa yang ia kenal. Tetapi di sisi lain, Ardi, dengan kehalusannya yang memikat, dengan tatapan mata yang begitu dalam, membuat Maya merasa ingin melangkah maju. Ia meletakkan teleponnya, matanya terpejam, merasakan dua perasaan yang saling tarik-menarik. Cinta yang baru tumbuh bersama Ardi, dan kenangan lama yang dipenuhi luka bersama Rudi. Maya tahu, ia harus memilih, meskipun pilihan itu tak pernah mudah. Maya duduk di sebuah kafe kecil yang terletak di pinggir kota, menatap secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Saat Ardi mengirim pesan untuk menanyakan bagaimana kabarnya, Maya merasa hatinya berat. Ia tahu, sesuatu yang besar akan terjadi. Rudi meminta untuk bertemu, dan ia tidak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa masa lalu itu telah mengejarnya kembali. Ketika Rudi muncul di hadapannya, Maya merasakan gelombang emosi yang begitu kuat. Rudi terlihat lebih tua, rambutnya sedikit lebih beruban, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda penyesalan yang dalam. Maya, aku tahu aku telah salah. Aku minta maaf untuk semua yang terjadi. Aku tidak tahu bagaimana bisa kita sampai sejauh ini. Tapi aku masih mencintaimu, katanya dengan nada rendah. Maya merasakan perasaan yang bercampur aduk. Bagaimana bisa seseorang yang pernah begitu menyakiti hatinya kini datang dengan penyesalan yang begitu mendalam? Rudi menyentuh tangan Maya dengan lembut, dan dalam sentuhan itu, Maya merasakan pengaruhnya, sebuah pengingat akan masa lalu yang penuh kekeliruan. Namun, di dalam hatinya, Maya tahu bahwa meskipun perasaan itu pernah ada, sudah terlalu banyak luka yang menganga untuk bisa kembali ke dalam pelukannya. Seiring Ardi yang muncul dalam benaknya, ketegangan itu semakin jelas. Ia tidak ingin kembali ke masa lalu, tapi ia juga tidak ingin menghancurkan apa yang baru saja tumbuh. Aku sudah memaafkanmu, Rudi, kata Maya. Matanya tak bisa menahan air mata yang perlahan mengalir. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku sudah menemukan jalanku sendiri. Rudi hanya diam, memandang Maya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Namun ia tahu bahwa perasaannya tak cukup untuk mengubah keputusan Maya. Setelah pertemuan yang menyakitkan itu, Maya merasa hampa. Langkahnya terasa lebih berat saat ia melangkah masuk ke toko buku Ardi, yang kini terasa seperti satu-satunya tempat yang bisa memberinya ketenangan. Ardi menyambutnya dengan senyum hangat, seolah menyadari bahwa sesuatu yang berat telah terjadi pada Maya. Apa yang terjadi, Maya? Tanya Ardi lembut. Matanya menatapnya penuh perhatian. Maya menghela napas panjang, kemudian duduk di kursi yang biasa ia duduki. Rudi, dia datang kemarin. Meminta aku kembali. Ardi duduk di sampingnya, memberikan ruang namun tetap dekat. Kamu tidak perlu merasa bersalah, katanya dengan suara yang begitu tenang, namun penuh empati. Terkadang kita harus melepaskan masa lalu agar bisa melangkah maju. Maya menatapnya dengan mata yang penuh kebingungannya. Ardi kemudian meraih tangannya, memberi sentuhan lembut yang langsung menghangatkan hatinya. Seolah dunia mereka berdua terhubung dengan suatu ikatan tak terlihat, ia merasa dilindungi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Maya merasa bebas dari segala beban. Terima kasih, Maya berbisik. Dan saat itu Ardi memegang wajahnya dengan kedua tangannya. Maya tak bisa lagi menahan perasaan yang tumbuh begitu dalam-dalam dirinya. Ardi membungkuk perlahan,
dan dengan sebuah sentuhan lembut yang begitu intim, mereka berbagi ciuman pertama mereka. Bibir mereka bertemu dengan lembut, penuh gairah yang sudah lama terkunci dalam hati Maya. Setelah ciuman itu, Maya merasa ada perubahan yang begitu besar dalam dirinya. Ardi tidak hanya memberinya kenyamanan, tetapi juga membuka sebuah dunia baru yang penuh dengan kemungkinan. Namun, rasa takut dan keraguan masih menghantuinya, terutama ketika dia teringat kembali pada masa lalu yang penuh luka. Tetapi, setiap kali ia bersama Ardi, perasaan itu sedikit demi sedikit menghilang. Maya berjalan bersama Ardi di sekitar kota yang sunyi, membiarkan udara malam yang segar membelai wajahnya. Tangan Ardi terulur, menyentuh lembut telapak tangannya, memberikan rasa aman yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka berjalan tanpa banyak kata, namun setiap langkah bersama Ardi seakan menghapus beban dalam hatinya. "Ardi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi," kata Maya dengan suara lembut. "Tapi aku merasa lebih hidup denganmu. Seperti aku menemukan diriku kembali." Ardi menatapnya dengan tatapan penuh pengertian, dan mengangkat dagu Maya dengan lembut. "Kamu tidak perlu khawatir, Maya. Aku di sini untukmu. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama." Maya merasa hatinya semakin terbuka. Dengan Ardi, dia merasa diberi kesempatan untuk melupakan rasa sakit dan menerima sebuah kebahagiaan yang murni, yang selama ini sepertinya tidak pernah dia pikirkan. Seiring perasaan itu semakin tumbuh, ia tahu bahwa masa depan bersama Ardi bisa menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih penuh harapan. Hari demi hari, hubungan Maya dan Ardi semakin berkembang. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang segala hal, dari buku hingga mimpi mereka di masa depan. Maya merasa semakin nyaman dengan Ardi, seakan dunia di sekitarnya menjadi lebih cerah. Suatu sore, Ardi mengajaknya untuk berjalan-jalan di tepi pantai, tempat yang selalu memberikan ketenangan. Maya merasakan pasir halus di bawah kakinya, dan setiap langkah bersama Ardi semakin mendalamkan perasaan yang mulai terjalin di antara mereka. Di sana, mereka duduk bersama, berbicara tentang hal-hal kecil yang membuat hidup mereka terasa lebih berarti. "Ardi, aku mulai merasa bahwa aku tidak perlu takut lagi," kata Maya, menatap jauh ke laut yang tenang. "Aku tidak perlu melarikan diri lagi. Aku sudah menemukan tempatku." Ardi memandangnya dengan tatapan penuh kasih, kemudian meraih tangan Maya dengan lembut. "Aku juga merasakannya, Maya. Bersama kamu, aku merasa seperti menemukan bagian diriku yang hilang." Seiring percakapan itu, Maya menyadari bahwa ia telah menemukan rumah di hati Ardi, tempat yang tidak hanya memberi kedamaian tetapi juga cinta yang tulus. Mereka berdua berbagi ciuman di tepi pantai, dan dalam ciuman itu, Maya merasa segala ketakutannya perlahan-lahan menghilang, seiring dengan rasa cinta yang semakin tumbuh dalam dirinya. Seiring waktu berlalu, Maya semakin menyadari bahwa perasaannya pada Ardi bukanlah sekadar pelarian dari masa lalu. Mereka berbagi kebahagiaan yang sederhana, namun terasa begitu mendalam. Maya tak lagi merasa takut atau ragu. Ia tahu, Ardi adalah orang yang membuatnya merasa lengkap. Pada suatu malam, ketika mereka duduk bersama di bawah langit yang penuh bintang, Ardi menggenggam tangan Maya lebih erat. "Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, Maya," katanya dengan penuh keyakinan. "Tidak ada yang lebih kuinginkan selain melihatmu bahagia." Maya tersenyum, mata penuh dengan air mata kebahagiaan. "Aku juga ingin itu, Ardi. Aku sudah menemukan rumah dalam cintamu." Dengan kata-kata itu, mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Perjalanan penuh cinta yang tulus, tanpa rasa takut atau penyesalan. Mereka siap untuk menghadapi masa depan bersama, menapaki jalan yang penuh dengan kemungkinan dan cinta yang tak terhingga. Hari demi hari, Maya dan Ardi semakin dekat. Setiap kali mereka bertemu, Maya merasa semakin terikat pada Ardi, seolah ada daya tarik yang tak terputuskan di antara mereka. Mereka sering menghabiskan malam-malam panjang, berbicara tentang segala hal, mengenai masa lalu, impian masa depan, dan perasaan mereka satu sama lain. Namun, ada sesuatu yang lebih mendalam di antara mereka yang perlahan-lahan terungkap. Pada suatu malam yang cerah,
Maya dan Ardi memutuskan untuk berjalan-jalan di taman. Udara malam yang sejuk mengelilingi mereka. Namun kehangatan dari tangan Ardi yang menggenggam tangan Maya membuatnya merasa aman dan terlindungi. Saat mereka berhenti di bawah pohon besar, Ardi menatap Maya dengan tatapan yang penuh gairah dan kedalaman. "Maya," kata Ardi pelan, suaranya dalam dan penuh makna. "Aku ingin lebih dari sekadar ini. Aku ingin berbagi lebih banyak hal denganmu. Tidak hanya sebagai teman atau kekasih, tetapi lebih dari itu, aku ingin menjadi bagian dari hidupmu." Maya menatapnya. Perasaan cinta yang begitu mendalam mulai tumbuh dalam dirinya. Dengan sebuah sentuhan lembut, Ardi mendekat, dan bibir mereka bertemu dengan penuh gairah, seakan dunia di sekitar mereka tidak lagi ada. Maya merasakan getaran halus di tubuhnya saat ciuman mereka semakin dalam, semakin intim. Ciuman itu bukan hanya sebuah ungkapan perasaan, tapi juga janji yang lebih dalam, bahwa mereka berdua siap menjalani hidup bersama. Setelah ciuman yang penuh gairah itu, Maya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Setiap detik yang mereka habiskan bersama seolah menambah ikatan yang kuat di antara mereka. Meski ia telah merasa terluka di masa lalu, kini ada sebuah cinta yang jauh lebih sehat dan tulus di dalam hatinya. Ardi tidak hanya memberi Maya kedamaian, tetapi juga memberi ruang untuknya tumbuh, sebuah kebebasan dalam cinta yang begitu langka. Suatu hari, setelah mereka menghabiskan waktu seharian bersama, Maya dan Ardi duduk di sofa kecil di ruang tamu rumah Maya. Ardi menatap Maya dengan penuh ketulusan, seolah ingin memastikan bahwa dia benar-benar siap untuk membuka hati sepenuhnya. "Aku tahu ini mungkin terasa cepat," Ardi berkata dengan suara rendah. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku siap memberikan segala yang aku punya untuk kita berdua." Maya merasakan perasaan yang sama. "Aku ingin kita tetap seperti ini, Ardi," katanya. Suaranya pelan namun penuh keyakinan. "Aku ingin kita saling menjaga, saling terbuka, tanpa ada yang perlu disembunyikan." Mereka saling menatap, dan Maya tahu bahwa cinta yang mereka miliki bukan hanya tentang emosi sesaat. Ini adalah cinta yang benar-benar tulus, yang mengikat mereka dalam ikatan yang kuat dan mendalam. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi hidup bersama, saling berbagi cinta dan kebahagiaan. Maya merasa bahwa hidupnya kini berjalan lebih baik, tetapi ada satu hal yang masih menggantung di benaknya, kenangan masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Suatu hari, tanpa diduga, Rudy muncul lagi dalam hidupnya. Meskipun Maya sudah berusaha melupakan semua kenangan buruk itu, Rudy kembali membawa segudang pertanyaan dan keraguan dalam hati Maya. "Maya, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu," kata Rudy ketika mereka bertemu di sebuah kafe. Tatapan Rudy penuh penyesalan, dan Maya merasa hatinya terombang-ambing antara perasaan lama dan apa yang kini ia miliki bersama Ardi. "Rudy, aku sudah move on," jawab Maya tegas, meskipun ada sedikit keraguan yang muncul di dalam dirinya. "Aku sudah menemukan jalan yang lebih baik. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu." Maya merasa kehadiran Rudy masih mengganggu, meskipun ia tahu apa yang harus dilakukan. Ketegasan Maya menunjukkan bahwa meskipun Rudy hadir kembali, dia tidak bisa menghalangi perasaannya yang baru, perasaan yang lebih matang, lebih sehat, dan lebih tulus dengan Ardi. Rudy terlihat kecewa, tetapi Maya tahu bahwa inilah waktu yang tepat untuk benar-benar menutup bab itu. Maya kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk setelah pertemuannya dengan Rudy. Saat ia membuka pintu, Ardi sudah menunggunya di ruang tamu, seakan tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Maya merasa ringan saat Ardi mendekat, menyambutnya dengan pelukan yang hangat, penuh pengertian. "Ada apa?" tanya Ardi, suara lembut dan penuh perhatian. Maya menghela napas, menatapnya dengan mata yang penuh emosi. "Rudy datang lagi," kata Maya, matanya sedikit berkaca-kaca. "Tapi aku tahu aku harus melangkah maju." Ardi meraih wajah Maya dengan lembut, menyeka air mata yang mulai mengalir. "Aku tahu ini tidak mudah," katanya dengan suara rendah. "Tapi kita bisa menjalani ini bersama. Aku akan selalu ada untukmu." Maya merasa begitu diberkati bisa memiliki Ardi di sampingnya. Dia merasa hati dan pikirannya mulai terbuka sepenuhnya, menerima apa yang sudah dia miliki,
melepaskan apa yang sudah tidak bisa lagi dia ubah. Terima kasih, Ardi, kata Maya pelan, suaranya hampir berbisik. Aku merasa sangat beruntung. Maya dan Ardi berjalan bersama di pagi yang cerah. Suasana hati mereka begitu tenang. Maya merasakan sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kepercayaan penuh pada Ardi dan pada masa depan yang mereka rencanakan bersama. Setiap langkah yang mereka ambil bersama menguatkan rasa cinta yang mereka miliki. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, Maya berkata. Suaranya penuh harapan. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin menjalani hidup ini denganmu. Ardi tersenyum lembut. Matanya bersinar penuh cinta. Aku juga, Maya. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sampingmu. Maya merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan yang tulus, dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasakan kedamaian. Masa lalunya yang penuh luka kini mulai menghilang, digantikan oleh cinta yang baru, yang lebih kuat dan lebih mendalam. Dengan Ardi di sampingnya, Maya merasa siap untuk menghadapi apapun yang datang, bersama-sama. Mereka menatap masa depan yang cerah, penuh cinta yang tak terbatas. Maya dan Ardi kini menjalani hari-hari mereka dengan penuh kebahagiaan yang sederhana namun mendalam. Setiap pagi, mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang impian, tujuan, dan harapan untuk masa depan. Maya merasa seolah hidupnya kini berada pada jalur yang benar, tempat di mana dia bisa merasa dicintai, dihargai, dan diterima sepenuhnya. Suatu hari, mereka duduk di beranda rumah Maya, menikmati secangkir teh hangat bersama. Angin sepau-sepau membawa aroma bunga dari taman yang mereka tanami bersama, menciptakan suasana yang penuh kedamaian. Maya menatap Ardi dengan tatapan penuh cinta, dan Ardi membalasnya dengan senyum yang tulus. Aku merasa sangat beruntung, Ardi, kata Maya dengan suara lembut. Matanya memandang langit biru yang tenang. Berada di sini, bersama kamu, adalah hal yang paling aku inginkan. Ardi menggenggam tangannya dengan lembut, meremasnya pelan. Aku juga merasa sama, Maya. Kamu membuat hidupku lebih berwarna. Di saat itu, Maya menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar, tetapi dari kebersamaan yang penuh cinta dan saling pengertian. Mereka telah melewati banyak cobaan, tetapi sekarang, dengan hati yang terbuka, mereka siap untuk melangkah lebih jauh. Kehidupan Maya dan Ardi semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Mereka memutuskan untuk membuka usaha bersama, sebuah toko buku yang lebih besar dan lebih baik, tempat yang mereka impikan selama ini. Maya merasa sangat bersemangat melihat visi yang mereka bangun bersama mulai terwujud. Setiap hari mereka bekerja keras, merencanakan segala hal, dan berbagi beban satu sama lain. Suatu malam, setelah toko mereka dibuka dan pengunjung mulai datang, Ardi menarik Maya ke sudut ruangan, jauh dari keramaian. Tatapan mereka saling bertemu, dan Ardi membisikkan kata-kata yang membuat Maya tersenyum. Aku bangga padamu, Maya, kata Ardi, menatapnya dengan penuh kasih. Kamu telah memberikan begitu banyak untuk kita berdua. Aku ingin selalu berada di sisimu, melalui setiap langkah kehidupan ini. Maya merasakan air mata kebahagiaan mengalir di matanya. Aku juga bangga padamu, Ardi. Kita sudah sampai di sini bersama, dan aku yakin, kita akan terus maju bersama. Mereka saling mendekat, dan sekali lagi, bibir mereka bertemu, mengungkapkan segala perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ciuman itu penuh dengan harapan dan kebahagiaan, membuktikan bahwa mereka siap untuk menghadapi masa depan bersama. Suatu hari, Maya mengundang keluarganya untuk bertemu dengan Ardi. Perasaan cemas sedikit menggelayuti hatinya, karena ini adalah pertama kalinya ia memperkenalkan Ardi pada keluarganya setelah semua yang telah terjadi di masa lalu. Namun, saat mereka berkumpul di rumah Maya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Keluarganya menerima Ardi dengan tangan terbuka. Maya melihat senyum hangat di wajah ibunya, dan itu memberikan rasa lega yang besar dalam dirinya. Semua rasa cemas yang sebelumnya ada lenyap seketika. Ardi, terima kasih telah membuat Maya bahagia, kata ibunya dengan senyum tulus. Kami senang melihat Maya menemukan seseorang yang bisa membuatnya tersenyum seperti ini.
Ardi membalas dengan senyum hangat, dan Maya merasakan sebuah rasa kedamaian yang besar. Di tengah kebersamaan itu, Maya tahu bahwa ini adalah tempat yang tepat untuknya. Tempat di mana ia merasa diterima, dihargai, dan diberi kesempatan untuk mencintai tanpa syarat. Maya dan Ardi duduk bersama keluarganya, berbicara tentang rencana masa depan mereka, dan bagaimana mereka berdua ingin membangun hidup mereka bersama. Kebersamaan yang hangat itu mengingatkan Maya bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang penerimaan dan dukungan dari orang-orang terdekat. Seiring berjalannya waktu, toko buku mereka berkembang pesat. Maya dan Ardi bekerja sama untuk mewujudkan impian mereka, dan setiap hari mereka semakin merasa bahwa mereka telah menemukan pasangan hidup yang sempurna. Hubungan mereka semakin kuat, penuh dengan saling pengertian, kepercayaan, dan cinta yang tulus. Suatu malam, setelah mereka menutup toko, Ardi dan Maya duduk di luar di teras rumah mereka. Maya merasa bahwa hidupnya kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang sejati, tanpa rasa takut atau keraguan. "Apa yang kamu impikan untuk masa depan kita?" tanya Maya. Matanya menatap Ardi dengan penuh harapan. Ardi tersenyum lembut, lalu menjawab dengan penuh keyakinan. "Aku ingin kita selalu bersama, membangun masa depan yang penuh cinta dan kebahagiaan, bersama buku-buku yang kita cintai, dan bersama-sama menjalani hidup yang penuh warna." Maya merasa hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang mendalam. Dia tahu bahwa bersama Ardi, apapun yang mereka hadapi di masa depan, mereka akan menghadapinya bersama. Mereka sudah membangun sesuatu yang lebih besar daripada sekadar impian. Mereka telah membangun kehidupan yang penuh makna dan penuh cinta. Setelah bertahun-tahun bersama, Maya dan Ardi akhirnya merayakan pernikahan mereka dalam sebuah upacara kecil namun sangat intim. Hari itu, matahari bersinar cerah, dan di bawah pohon besar di taman belakang rumah mereka, mereka mengucapkan janji seumur hidup. "Maya, aku berjanji akan selalu mencintaimu, mendukungmu, dan tetap berada di sisimu, melalui suka dan duka," kata Ardi, suara penuh keyakinan dan cinta. Maya tersenyum, matanya penuh dengan air mata kebahagiaan. "Aku juga berjanji, Ardi. Aku akan selalu mencintaimu, melalui segala hal, selamanya." Setelah mereka mengucapkan janji mereka, Ardi mencium Maya dengan lembut, dan seluruh dunia seakan berhenti sejenak. Maya merasakan bahwa inilah akhir dari perjalanan panjangnya, tetapi juga awal dari sebuah babak baru yang penuh dengan harapan. Di hari yang cerah itu, Maya tahu bahwa cinta yang mereka miliki adalah cinta yang abadi, cinta yang lebih kuat dari masa lalu, lebih dalam dari segalanya, dan akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Mereka telah menemukan rumah satu sama lain, dan disitulah cinta mereka akan tetap berkembang, selama-lamanya. Dan begitulah, kisah Maya dan Ardi berakhir dalam pelukan cinta yang tak tergoyahkan. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan luka, berlanjut dengan penemuan diri, dan akhirnya bermuara pada kebahagiaan yang tulus. Seperti cinta yang mereka temukan, kita pun bisa belajar bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita berani membuka hati dan melepaskan masa lalu. Semoga kisah ini memberi kalian kekuatan untuk terus percaya pada cinta, pada diri sendiri, dan pada perjalanan hidup yang penuh kejutan. Aku berdoa agar kalian semua, yang sedang menyaksikan Celoteh Tante, diberkahi dengan cinta yang sejati, keberanian untuk mengejar kebahagiaan, dan kedamaian yang tak ternilai. Ingatlah, sayang, kita semua berhak untuk dicintai dan merasa hidup penuh gairah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, beri like, dan share ke semua temanmu, biar lebih banyak yang merasakan cinta yang kita bagi di sini. Tinggalkan komentar, biarkan aku tahu pendapatmu, dan bagikan cerita ini sampai ke seluruh penjuru dunia, agar lebih banyak hati yang terbuka. Sampai jumpa di Celoteh Tante berikutnya. Sayang, cinta kita terus tumbuh, dan cerita kita akan selalu menggoda untuk diikuti.